Kalian tahu nggak kalau di Jepang itu kita masih bisa bayar pakai cash. Ya masih kebanyakan transaksi itu pakai cash. Kita pergi makan pakai cash, kita naik taksi pakai cash, kita ke kereta juga pakai cash. Dan ini saya sempat kepikiran kenapa si Jepang ini negaranya mundur begini. Padahal dulu kan dia bikin robot, terus dia mobilnya juga diekspor ke banyak negara, ya brand mobilnya kuat. Terus dia juga banyak inovasi di teknologinya, tapi kok sekarang berasanya mundur. Kayak misalnya kalau kita lihat di China kan semuanya udah bayar pakai kris. Tinggal scan aja tuh pakai si WeChat punya pembayaran ataupun si Alipay. Dan pengemis aja di sana, itu kita bayarnya nggak usah pakai cash. Tapi setelah saya renungin lagi benar-benar, dan kita lihat kejadian mati lampu di Spanyol dan Portugal, sepertinya memang Jepang harus tetap pakai cash. Jadi sebenarnya mereka ini sebenarnya pinter. Kenapa? Karena di Jepang kan sering gempa. Kalian coba Google aja, di Jepang itu sering sekali terjadi gempa. Dan kalau gempa itu yang skalanya besar, itu bisa sampai mati lampu satu kota. Kalau gempanya parah ya, itu merusak dan mati lampu di mana-mana. Nah kalau misalnya terjadi seperti itu, dan nggak pegang cash, nah itu malah parah. Karena kalau misalnya kita lihat di Spanyol sama Portugal yang minggu lalu mati lampu nih, sampai 1 minggu ya, bukan 1 hari doang, sampai 1 minggu, Spanyol, Portugal, dan sebagian wilayah selatan Prancis, itu orang-orang semuanya panik ke bank. Dia ke ATM buat narik cash supaya bisa belanja. Ya karena kalaupun dia handphonenya masih nyala, itu mesin kasirnya kan mati. Gimana terima uangnya? Itu pun saya yakin ATM-ATM-nya itu di tempat yang ada gensetnya ya. Kalau nggak kan itu pakai listrik juga, mati juga. Gitu. Jadi sebenarnya di Jepang pakai cash udah bener. Ya kalau kita lihat dari sisi itu ya. Sebenarnya kalau dia full digital, semuanya harus bayarnya cashless, malah ribet banget pada saat terjadi gempa. Gitu, pada saat listriknya mati. Nah ini di Spanyol sama Portugal, itu dia matinya benar-benar mati semua ya. Sampai airportnya juga keganggu ya, penerbangan semuanya delay, internet, CCTV, kereta bawah tanah, itu keretanya sampai stop. Dan ini nggak diinfo sampai dengan sekarang alasannya apa. Jadi banyak netizen yang berspekulasi bilang, ini bisa aja cyber attack, diserang nih. Ya nggak tahu kenapa diserang, nggak tahu alasannya kenapa. Tapi ada yang menebak, ini mungkin bersamaan dengan mereka itu lagi mencoba untuk nge-switch dari pembangkit listrik yang pakai batu bara, mereka mau pakai renewable energy semua. Lagi ngetes nih untuk nge-switch ke renewable energy. Renewable energy ini termasuk pembangkit listrik angin, tenaga solar, dan juga tenaga air. Dan banyak yang berspekulasi ini diserang karena itu. Ya banyak bisnis yang dirugikan kalau mereka totally switch gitu. Tapi kita nggak tahu ya apa alasannya. Tapi yang pasti ini bisa dijadikan satu pembelajaran ya. Kalau misalnya mau nyerang ya, terjadi perang dunia ketiga, itu banyak sekali angle yang bisa diserang gitu ya. Nggak cuman dari sisi kayak kemarin saya ngomongin tentang drone gitu, nyerangnya pakai drone dari depan gitu. Nggak cuman itu, banyak sekali pilihannya. Misalnya penyakit, kemudian dari sisi listrik dimatiin. Dari sisi food supply-nya, ini kayak di zaman perang zaman dulu kan juga gitu. Oh, daerah ini nih sumber makanannya dan sumber airnya dari sini nih, kita racunin. Itu satu desa semuanya mati karena racun. Jadi banyak sekali angle-nya. Makanya kalau jadi sisi militer, pertahanan negara, kalau benar-benar mikirin gitu ya, wah terjadi perang nih, itu angle-nya banyak sekali yang harus ditutup gitu ya. Nggak cuma dari sisi yang tadi, perang ini adalah antara drone dengan manusia, ya drone-nya yang dimajuin, terus dari sisi cyber security-nya harus diamanin, tapi sebenarnya banyak sekali angle-nya. Dan banyak orang yang bilang kalau ini pasti terjadi perang dunia ketiga, ya kalau menurut saya, mestinya sih nggak terjadi ya, walaupun memang arahnya sepertinya kayak ke sana gitu. Kayak misalnya kemarin ini kan si Filipina sama Amerika, sampai dengan sekarang sepertinya masih ya, itu mereka melakukan latihan militer ya, sampai 17.000 orang yang terlibat di sana. Dan dia sampai ngetes senjata microwave. Nanti kalian bisa Google ya. Senjata microwave ini saya juga baru tahu. Dan ternyata Rusia juga pernah ngetes dulu, di mana senjatanya ini ya dia nembakin gelombang micro ya. Kalau misalnya kena ke orang, ini kalau dari yang saya baca, itu katanya masuk sampai ke telinga, pekik, masuk sampai ke otak, terus orangnya bisa mati. Dan si Amerika ini sama si Filipina, mereka mengetes senjata microwave itu. Saya nggak tahu ini apakah yang nyerang ke orang itu ataupun nyerangnya ke yang mesin gitu ya. Jadi microwave ini diarahin ke mesin terus mesinnya mati atau gimana. Tapi yang saya baca untuk yang Rusia itu seperti itu. Kalau diarahin ke orang, ya orangnya itu bisa sampai mati. Dari awal masuk ke telinga, pekik, rasanya nggak enak, tajam ke dalam otak, terus mati gitu. Dan China ini kasih sikap ya. Dia mau kasih lihat kalau dia tuh aware ya, bahwa dia tahu nih, lu orang nih berdua lagi latihan militer, jangan macam-macam. Dia kirim dia punya kapal sama dia punya pasukan tuh deketin gitu. Deketin ke daerah dia punya latihan militer ini buat kasih tahu
Kalau kita orang tahu nih, lo orang lagi latihan. Dan si China ini juga ngirim orang-orang ke satu pulau yang namanya itu Tiesian Reef, Sandy Cay. Nah, nanti kalian bisa Google juga. Itu di sana beberapa tentara dari China, mereka berdiri dan mereka foto pegang bendera China. Jadi mereka ngeklaim bahwa itu adalah daerahnya China. Ya memang dari dulu sampai sekarang itu sama terus problemnya ya. China dengan Filipina ini, Laut Cina Selatan ini diperebutkan terus. 3 hari setelah si China melakukan itu, Filipina punya tentara datang ke sana, dia foto lagi di sana. Jadi ini dua-duanya masih sama sekali nggak mau ngalah. Ya karena memang banyak sekali efeknya ya si Laut Cina Selatan ini ya. Selain dari sisi pertahanan terhadap si China ini akan kuat kalau dia bisa pegang Laut Cina Selatan, ini dari sisi ekonominya juga ada banyak efek. Kalau dari sisi pertahanan, kita bisa lihat di peta. Itu Laut Cina Selatan kan kanan bawahnya China. Kalau misalnya itu dipegang sama Filipina penuh, itu jadinya nyerang ke daratan China-nya jadi gampang gitu, jadi deket. Jadi tapi kalau misalnya mereka pegang Laut Cina Selatannya penuh si China nih, jadinya ada ruang di mana mereka bisa jaga-jaga dari sana tuh di daerah lautnya. Ini sama seperti Rusia dan Ukraina yang kemarin saya cerita. Ukraina ditahan gak boleh masuk NATO. Rusia mau makan si Ukraina nih, mau take over. Kenapa? Kalau misalnya Ukraina join NATO, ya itu si Ukraina kan berbatasan dengan Rusia, ya pertahanannya akan jadi lemah nih Rusia. Ada yang nempel nih, ada daerah yang dia nempel sama Ukraina. Jadi ribet gitu. Sedangkan sekarang si Ukraina ada di sana tuh seperti jadi bempernya di depannya si Rusia. Jadi sama seperti si China dengan si Filipina, Laut Cina Selatan itu untuk alasan yang sama ya kalau dari sisi pertahanan. Makanya si Amerika kan mereka mau banget nih, oke Ukraina didukung supaya bisa di take over one day pertahanan ke si Rusia jadi lemah. Terus Laut Cina Selatan juga sama, kalau bisa di take over one day benar menang, yaitu pertahanan ke China juga jadi lebih lemah gitu. Tapi dari sisi ekonominya juga ada. Di Laut Cina Selatan, itu cadangan minyaknya itu miliaran barel. Miliaran barel loh. Itu kalau kita hargai ya, 1 barel mungkin 1 jutaan rupiah. Ya ini saya kira-kira aja. Itu kalau kita kali, itu nilainya udah berapa? Apalagi kalau diolah dulu tuh minyak. Terus dari sisi gas alam juga ada ratusan triliun kaki kubik itu. Dan di sana, Laut Cina Selatan, kalau dari data yang kita baca ya, ini adalah 12% dari pasokan ikan di dunia. Jadi besar. Dan di sana banyak sekali kapal-kapal yang lalu lalang ya. Itu nilai dari barang-barang yang lalu lalang, yang lewat sana tuh, itu diperkirakan sampai beberapa triliun US dollar setiap tahunnya. Makanya secara ekonomi ya, di luar dari sisi pertahanan, secara ekonomi ini juga benefitnya besar bagi negara yang kuasain daerah tersebut. Dan ini benar-benar lagi panas-panasnya ya. Jadi si Filipina sama si Amerika masih latihan dengan berbagai senjatanya. Si China majuin gitu. Dia kasih lihat nih, gua lagi mantau lu orang nih gitu. Dan kita tahu perang tarif ini juga belum kelar-kelar ya. China sama Amerika juga nggak ada yang mau nunduk, nggak ada pembicaraan tentang bagaimana kelanjutannya seperti apa. Intinya China terakhir bilang kalau mau nego boleh tapi tarifnya lu nolin dulu. Dan sampai dengan sekarang Amerika juga nggak ada nolin ya. Dan dia terus ngaku-ngaku aja, dia bilang oh si China ada kok sama kita ngomong gitu, cuman mereka nggak ngomong di publik. Orang jadi menerka-nerka. Tapi kalau saya ngerasanya ya kalau si Trump kan memang dia jago ngebluff ya. Dari dulu deh kalau kita ngikutin dia banget gitu dari dulu ya, dia kan bisnismen juga. Memang dia ada kemampuan dari sisi ngebluff itu gitu. Dan saya rasa memang belum ada pembicaraan sih. Dan kalau kita lihat dari negara-negara yang nego sama Amerika, salah satunya itu yang cukup menarik untuk dilihat itu Jepang ya. Jepang itu kan kita lihat aliansi dari si Amerika. Pangkalan militernya Amerika di Jepang itu ada 120. Itu paling banyak di dunia. Yang kedua itu kalau nggak salah di Jerman ya, itu 100-an juga. Terus di Korea Selatan, tapi paling banyak itu di Jepang. Nah menariknya si Jepang ini mereka menolak untuk tunduk ke Amerika dalam hal tarif-tarifan punya nego ini. Karena mereka bilang, ya ini si ministernya ngomong sendiri, dia bilang, ini kalau misalnya kita tunduk, kita kasih yang dia mau, itu tuh seperti kayak orang dipalak gitu. Kalau dipalak kasih, nanti dia minta lagi. Jadi harus nego. Nggak bisa langsung nunduk aja, itu sampai ministernya ngomong kayak gitu. Ini situasinya benar-benar memanas ya, karena Jepang memang juga harus proteksi juga dong. Ini populasi dia lagi turun, ekonomi dia juga lagi kurang baik, terus lagi kondisinya begini lagi secara global, dia harus bisa pindah-pindahin juga tuh. Yang dipaksa US dinaikin tarifnya, dia harus bantu untuk diarahin ke negara lain. Kondisi dia juga, dia harus selamatin diri sendiri gitu, nggak bisa ngikutin Amerika aja. Dan kalau kita ngomong soal palak-palakan, ya itu sama seperti kayak ormas di Indo. Ya palak, itu memang benar, saya setuju. Kalau misalnya dikasih, dia akan datang lagi, dia akan minta. Ormas dan pungli yang minta-minta duit. Itu kayak misalnya di Subang ya, pabriknya si BYD sama si Finfast, itu kan diganggu sama ormas.
Itu kalau di awal nggak dilaporin, misalnya dikasih gitu, oke gue kasih lu deh 20 juta tapi lu diem. Itu akan minta terus, tambah lama tambah gila. Ya memang paling benar dari awal udah harus diberantas. Dan kita merasa, oh ini kayaknya ormas cuman di yang perusahaan gede doang. Kagak. Yang kecil juga banyak yang kena. Yang kita coba turun satu level ya. Ini mungkin bukan di BYD ya, lebih kecil dikit deh, gacoan. Mi gacoan kan juga agak gede ya. Itu juga diganggu. Kalian Google aja deh. Kalau kalian ingat, itu dia pernah diganggu sama ormas. Itu karena dia nggak boleh kelola parkirnya. Jadi si mi gacoannya bikin mau gratis gitu di tempat parkirnya. Diganggu sama ormas. Dibilang, wah nggak bisa seperti ini. Dia maunya dia kelola gitu. Dan ini di banyak titik ya. Kalian Google aja, itu banyak titiknya si gacuan tuh diganggu. Dan ini sebenarnya juga terjadi ke bisnis-bisnis yang kecil gitu ya. Kita jangan lihat ini bisnis yang gede aja. Yang kecil-kecil juga kena sama ormas, dimintain duit, tapi dia nggak ngomong, dia nggak publikasi di media, diminta 2 juta, dia kasih 2 juta. Gitu, dia nggak ngomong, dia takut ribet. Lagian kalau misalnya dia apa-apain, dia juga nggak bisa apa-apa. Jadinya ya nurut aja dikasih. Gitu, kayak misalnya kalian lihat deh kan ada satu rumah makan Padang kalau nggak salah. Itu digeruduk sama ormas, terus dicopot tuh stiker rumah Padangnya kalau nggak salah, terus dibilangin, oh ini yang jual bukan orang Padang, jadi nggak boleh. Nah itu kan yang termasuk UKM tuh, yang kayak gituan tuh banyak. Dan sejauh ini saya ketemu pemilik pabrik ya rata-rata bilang itu bagian dari yang harus dikeluarkan secara biaya. Ya di laporan keuangan ya sudah harus masukin itu kalau bikin proyeksi keuangan, karena memang diganggu. Dan hotel-hotel gitu itu juga kena sama. Jadi yang kita lihat di media tuh seakan yang besar-besar doang. Ataupun seperti mi gacuan kan besar gitu ya, cabangnya banyak. Sebenarnya yang kecil-kecil juga banyak yang kena. Dan kalau kita lihat secara data, ini saya juga Google ya, saya nggak tahu nih akuratnya seakurat apa, jumlah ormas di Indonesia itu banyak loh. Lebih dari 550 ribu. 550 ribu coy, banyak banget gitu. Dan ini menurut saya kalau memang kita mau terima investasi dari luar sih bener-bener harus nggak ada gitu. Kalau bisa bener-bener nggak ada, nol gitu. Karena ini kan udah terbukti ya, ini ada satu pabrik BYD sama Vinfast aja dibegituin. Kalau misalnya kita nggak ngambil sikap kasih lihat luar negeri nih kan, di luar negeri pasti ada impresi, wah di Indonesia ada ormas tuh, terus dia Google, dia cari tahu, oke, ada 550 ribu ormas. Berarti kalau kita buka pabrik di Indo udah pasti kayak gitu. Ini BYD aja kena sama Vinfast, udah deh kita ke Vietnam gitu. Jadi ini harus ada sikap nih. Misalnya Indonesia benar-benar berhentiin semua ormasnya, atau bagaimana gitu, benar-benar ditertibin. Jadi negara luar juga ngerasa, oh iya aman, udah dipegang sama pemerintah, ormas-ormasnya juga nggak seperti itu lagi gitu. Dan ini melanjutkan jadi ke perdebatan di mana apakah sebuah negara itu idealnya dipimpin secara otoriter atau demokratis gitu ya. Ini sebuah diskusi ya. Jadi kalau misalnya kalian punya komen, menurut kalian otoriter lebih bagus, kalian tulis. Kalau misalnya menurut kalian demokrasi tetap lebih bagus, kalian tulis gitu ya. Karena ini jadi satu perenungan ya. Karena kalau misalnya kita lihat kayak misalnya Singapura, itu kalau kalian lihat Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura dulu yang awal-awal membuat Singapura jadi comeback dari negara yang bukan apa-apa menjadi negara yang seperti sekarang, itu kan stylenya otoriter banget. Kita bisa lihat dari pidato dia yang sangat menggebu-gebu, ya dia bilang Singapura harus kuat ya, ratusan tahun, ribuan tahun lagi masih ada, dan dia akan pastikan kalau orang-orang yang lanjutin itu yang seperti dia juga gitu. Itu benar-benar kuat sekali itu pidatonya. Dan style dia otoriter, ya dia benar-benar sangat mengkontrol media, dan dia mengutamakan kemajuan ekonomi dan stabilitas tertimbang demokrasi. Jadi kalau misalnya dia lihat opsinya ini untuk kebaikan negara ekonomi begini, ya begini gitu, nggak ada yang namanya demokrasi. Dan dia jalanin dengan baik ya, dia membantai korupsi, dan di sana sistemnya meritokrasi, orang-orang yang punya kemampuan yang mengisi posisi di pemerintahan, bukan siapa kenal sama siapa, titip-titipan jabatan, balas budi itu nggak ada di sana. Nah itulah dia bisa transformasi, dia punya ekonomi gitu. Apakah itu opsi yang harus kita ambil? Ini menurut saya satu hal yang menarik untuk didiskusikan ya. Kalian coba tulis cara pikir kalian di bawah, jadi nanti kita bisa saling bertukar pikiran di sini.